Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang manfaat dan sikap peduli lingkungan. Sebelum itu, kebiasaan kita sebelum belajar itu yaitu membacakan doa dulu, dipimpin oleh saya. Silakan saya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Lagu nasional itu lagu Indonesia Raya. Untuk itu silakan kalian itu berdiri. Nah, kita bersama-sama. Kita akan mengulas kembali tentang pelajaran yang minggu kemarin, itu tentang apa? Masih ada yang ingat? Sekarang kita akan membahas tentang peduli lingkungan, manfaat dan sikap peduli lingkungan. Sini kalian diharapkan mampu memahami manfaat dari perlindungan lingkungan dengan benar. Terus kalian mampu membiasakan peduli terhadap lingkungan dengan benar. Dan diharapkan mampu memahami bentuk sikap peduli terhadap lingkungan dengan benar. Nah, contohnya seperti ini, kalian peduli dalam lingkungan ini, contoh di sekolah ini yang sering terjadi membuang sampah sembarangan. Apakah itu peduli pada lingkungan? Tidak. Tidak. Karena sampah yang berserakan akan menjadi penyakit, akan menjadi wabah. Maka dari itu, dari dini sekarang kalian harus peduli pada lingkungan. Contohnya tadi, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Terus apabila kalian melihat sampah berserakan, kalau kalian peduli dalam lingkungan harus memungut sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Walaupun kita, dampaknya apa? Sopi, dampaknya apa? Kalau kelas kotor dan kotor tidak bersih, dampaknya apa? Banyak nyamuk. Nyamuknya mau apa? Nyamuk demam berdarah yang berbahaya. Maka dari itu kalian harus apa? Membuang sampah. Nah, sebelum kita mengulas lebih jauh, kalian lihat dulu paparan yang ada di video ini. Nah, ini manfaat dan sikap peduli terhadap lingkungan, yaitu ini kelihatan tidak? Kelihatan ya. Selamat datang. Kita akan membahas sikap peduli terhadap lingkungan. Itu gambarnya tadi, gambar pemandangan yang sangat bersih, yang sangat adem. Contohnya kalau misalkan pohon di hutan gundul, apakah kelihatannya enak tidak? Tidak, besar ya. Air pun tidak akan ada yang terserap. Pasti akan, kalau misalkan hujan, kondisi hujan pasti akan longsor. Nah, nih, memahami lingkungan, pentingnya perlindungan. Nah, tadi yang disebutkan Pak, perlindungan. Perlindungan itu melindungi hutan, terus melindungi lingkungan. Contoh tadi, pasti susah air karena air tidak terserap oleh akar-akar pohon dari hutan. Kalau misalkan gundul, gersang, jadi gersang dan terjadi kemarau. Oke, sebelum itu kalian kelihatannya ngantuk. Sekarang berdiri, angkat tangannya ke tepuk tangannya.
Tepuk semangat. Oke, semangat lagi kan ya? Nah, lanjut. Sudah silakan duduk. Di sini lihat, ada seorang anak, ada lihat gambarnya. Ada seorang anak yang berteduh di bawah pohon. Kalau misalkan pohonnya tidak ada berteduh, enak tidak? Keadaan terik, matahari, enak tidak? Tidak, panas. Di sini, kalau misalkan banyak pepohonan, terus banyak air tentunya, udaranya pasti bersih. Pohon menghasilkan oksigen yang kita hirup, udara bersih, mendukung kesehatan, mencegah penyakit pernapasan. Terus, nomor 2, air bersih. Air bersih merupakan sumber kehidupan, menjaga kebersihan air bersih. Sumber minum yang mencegah pencemaran. Tadi yang air hujan turun ke bawah diserap oleh pepohonan, oleh akar, sehingga menghasilkan air yang bersih. Ketahanan pangan, tanah yang subur mendukung pertanian. Tadi kalau misalkan gersang, subur tidak akan subur kalau gersang. Oke, kita lanjut. Nanti setelah ini kalian akan mengisi soal lembar kerja kelompok. Makanya perhatikan dulu ini. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga setelah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak Oke, kalian sudah paham apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak tentang perlindungan lingkungan tadi sudah dipaparkan dan melihat tayangan video tadi. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah coba diskusikan dengan kelompok masing-masing. Setelah itu nanti presentasikan ke depan, terus bisa menggunakan gambar. Ini pencocokan gambar apa saja, langsung didiskusikan. Tadi gambar tentang gotong royong, terus membuang sampah sembarangan. Nah, ini nanti diskusikan langsung perwakilan dari kelompok masing-masing ke depan, dipresentasikan. Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini. Dan kelompok 4. Oke, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 dulu, silakan ke depan. Ayo ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 1 sangat bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok 3, silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan. 1, sebagai sumber makanan dan mineral. Tadi yang sudah didiskusikan oleh kalian, serta pemaparan dari video dan juga dari Bapak. Nah, keduanya memberikan kemudahan dan bantuan dalam kehidupan manusia. Contoh tadi menghirup udara yang segar, bersih, sehingga badan kita atau paru-paru kita menjadi sehat. Ketiga, sebagai sarana perkembangan makhluk hidup. Kalau misalkan pohon terus hutan kita terlindungi dan bersih, maka
kehidupan makhluk hidup seperti binatang dan lain-lain itu terjaga, maka terjaga habitatnya, tidak akan musnah. Terus menambah penghasilan bagi manusia. Contohnya tadi dari pohon kalau misalkan ditanam kembali, ditebang itu akan menghasilkan buah saja. Nah ini contohnya bambu kita dari kayu itu dari apa? Dari pohon. Kalau misalkan pohonnya tidak ditanam lagi, pasti ada nggak? Nggak akan ada pohonnya. Ada itu sebuah sarana yang akan menghasilkan untuk manusia. Terus menunjang kesehatan dan kesejahteraan. Kalau misalkan kita tidak sehat, pasti tidak akan sejahtera ya. Tidak merasa sama misalkan kalau misalkan ke sekolah, kalau ke sekolahnya kotor, tidak akan enak. Terus lingkungan, dari sikap peduli terhadap lingkungan. Lingkungan merupakan sikap tindakan mencegah kerusakan alam serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam. Nah itu adalah refleksi atau kesimpulan pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu sebelum kita pulang, biasakan kita harus berdoa dulu. Silakan pimpin oleh KM.